keempat, yang terakhir, ini yang terakhir yang saya tulis ini. Jadi sudah 4, ada tulisan 4 yang saya tulis ini semua ada hikmahnya. Jadi yang pertama tadi semua ada waktunya, yang kedua semua ada ilmunya, yang ketiga semua ada tempatnya, yang keempat semua ada hikmahnya. Apalagi Isra Mi'raj udah pasti hikmahnya. Setiap kali satu peristiwa dan disebutkan ia di dalam Al-Quran, hikmahnya itu nggak habis-habis. Itu sudah berapa ratus tafsir yang membahas itu, nggak ada habis-habisnya, karena hikmahnya itu dalam, gitu kan. Jadi kalau kita dapat hikmahnya, makin bagus kita mengalaminya. Dan Bapak Ibu sekalian, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada hikmahnya, gitu. Jadi kalau ada teman saya dulu di kampusnya dia dikeluarkan, dia nangis-nangis gitu ya, sedih dia dikeluarkan itu. Sebenarnya dia yang mengundurkan diri karena tidak nyaman lagi dia merasa di kampus itu. Keluar dia. Tapi sedih. Ngobrol sama saya, sedih dia. Saya pun sedih. Kenapa keluar? Oh begini. Pindah ke kampus yang lain. Dan di situ dia disambut dengan bagus. 2 tahun berikutnya dia jadi wakil rektor di kampus yang besar itu. Tahun berikutnya jadi rektor dia. Tahun berikutnya jadi profesor. Nah itu rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tuhan saya itu. Dan dia bilang, untunglah saya dulu keluar dari sana, dari kampus itu ya. Kalau tak keluar saya dari situ, tak jadi profesor saya, katanya. Jadi setelah 4 tahun baru dia mengerti bahwa ada hikmahnya dia keluar dari tempat itu. Itu yang disebut dengan hikmah itu, Pak. Kalau saya dulu, jadi ceritanya di ini, kalau di Bapak Ibu baca nanti tulisan ini, ambil di Google, tulis judulnya, semua ada hikmahnya. Itu cerita tentang saya. Tahun 90 saya kuliah ke Jakarta, di Lenteng Agung sana. Jam berapa habis ini, Ustaz Basli? Jangan sampai disuruh turun kita kan. Saya dikeluarkan dari kampus itu, Pak. Menangis saya, dendam saya sama yang punya kampus itu. Karena bukan kesalahan saya ini, yang salah orang, tapi saya disuruh bertanggung jawab. Bayar, mana bisa saya bayar? Keluar, kok nggak bisa? Keluar. Tahun 90 saya nyaris terlunta-lunta di Jakarta. Akhirnya 91 saya melamar ikut tes masuk IAIN Jakarta, dan diterima di Fakultas Dakwah. Setelah itu tahun 96 saya lulus, menikah, saya jadi dosen di Universitas Juanda Bogor. Setelah sekitar 10 tahun dapat kabar saya, orang yang mengeluarkan saya itu meninggal dunia. Saya renung-renung, tapi dendam masih ada di sini, Pak Yantoni. Doa saya itu sama Allah itu, ya Allah cabut nyawanya itu, siksa dia, zolim dia, tolong. Sampai nangis-nangis saya. Saking dendamnya saya sama yang punya kampus yang ngeluarin saya itu, nggak terima saya atas perlakuannya. Ternyata baru saya sadar 10 tahun berikutnya, ini hikmahnya saya dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan saya dari kampus itu, saya akan jadi ahli politik, karena jurusannya ilmu politik, Pak. Dan tak duduk saya malam ini di sini. Jadi pengamat politik lah saya itu. Ya kan, tak bisa jadi imam sholat jenazah, Pak. Tak bisa khutbah pula di sini mimbar yang gagah ini kan. Baru saya bilang di situ, semua ada hikmahnya. Jadi sesuatu yang kita tidak senangi, Bapak Ibu sekalian, sama dengan Rasulullah juga meninggal istrinya, meninggal pamannya Abu Talib, dan salah satu hikmah yang dapatkan, dia diberikan hiburan oleh Allah, berjalan-jalan. Kalau istilah sekarang itu rekreasi spiritual, tak tanggung-tanggung gitu ya, tak tanggung-tanggung sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Azhar itu sampai Rasulullah melihat isinya surga. Oh, luar biasa. Kalau Nabi Idris konon tak mau lihat lagi balik. Senang dia nengok gitu, tak mau balik lagi aku katanya. Tapi kalau Nabi Muhammad balik lagi ke bumi untuk menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia, itu pasti ada hikmahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kelima ini yang belum saya tulis. Pas habis ya. Cepat juga ya. Habis ya. Masuk ya. Itu tak besar. Nah, karena ini belum saya tulis, baru mau ditulis besok. Selasa Rabu mau saya tulis. Semua ada adabnya.
Jadi ujungnya semua adalah adab. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua ada adabnya. Mudah-mudahan anak-anak kita pun anak yang beradab. Kita berikan dia makanan yang halal supaya anak-anak kita juga berperilaku yang baik. Jangan berikan dia harta yang banyak, nanti menjadi orang yang arogan macam yang kemarin itu yang lagi viral itu kan, yang digebukin itu kan. Jadi kalau kita bayar pajak katanya motornya yang jelek-jelek, tapi yang menerima pajaknya itu mobilnya yang mahal-mahal gitu ya. Lantas anaknya gebukin anak orang lain gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi semua ada adabnya dan kita berharap anak-anak kita anak yang beradab. Demikian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini agak tergesa-gesa karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran. Isra Mi'raj ini jadi pelajaran yang terus kita gali sepanjang hidup kita dan kita bisa berkunjung ke Masjid Al-Aqsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.